Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih. Berjumpa kembali dengan saya Ira dalam podcast Orasi, obrolan asik seputar demokrasi. Ruang bincang santai tapi bermakna, tempat kita membahas demokrasi dari berbagai sisi. Pada episode kali ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang tantangan dan peluang perempuan dalam mewujudkan politik yang berkeadilan. Keterlibatan perempuan dalam politik selalu menjadi topik hangat dan relevan. Meski jumlahnya terus meningkat, keterwakilan perempuan dalam politik seringkali masih menghadapi tantangan. Bagaimana sesungguhnya peran perempuan dalam mewujudkan politik yang adil, setara, dan berpihak pada kepentingan masyarakat? Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi dengan narasumber kita yang adalah seseorang yang sangat inspiratif dan juga memiliki semangat yang luar biasa, baik dalam kesehariannya maupun keaktifannya dalam berorganisasi. Beliau adalah Ibu Husnul Khotimah Esos. Selamat pagi Bu Husnul. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu Husnul? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Setelah sekian lama Bu kita Ya, nggak ketemu. Ya, sekian purnama tidak Sekian bertemu ya. purnama nggih. Ya, sahabat pemilih perlu diketahui bahwa Bu Husnul ini pernah menjadi anggota KPU selama 2 periode, yakni dari tahun 2008 sampai dengan 2013 dan tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Beliau juga aktif dalam organisasi pemberdayaan masyarakat dan masih aktif sebagai pengurus KPI Kabupaten Kebumen ya Bu ya, sampai Ya. sekarang ya. Dari tahun berapa Bu kalau KPI? Kalau KPI terbentuk di Kebumen sejak tahun 2000-an. Berarti Ibu udah selama itu ya? Iya, Oh, luar biasa ini. Bu Husnul dari KPI dari tahun 2000-an, nggih. Iya, Bu Husnul, kesibukannya selain di kepengurusan KPI ini sekarang apa, Bu? ya sekarang ya kemarin sih terlibat di pemberdayaan atau pendampingan kelompok tani ya. Ya selain sebagai ibu rumah tangga dan juga nenek, jadi Oh, ngomong sudah cucu. nenek ya. Sudah jadi nenek. Iya. Ya, Ibu ngomong-ngomong ini, Bu. Gimana nih perasaan Ibu menjadi perempuan sendiri waktu itu, menjadi anggota KPU selama 2 periode dan perempuan sendiri? Itu gimana Bu perasaannya? eh ya ya ada bangganya juga ya, ada merasa pasti ya bangga gitu, senang gitu ya. Ya memang meskipun ada tantangannya juga ya, karena ada juga ya pandangan minor gitu ya, pandangan inferior gitu ya. Soal kemampuan, soal public speakingnya gimana gitu loh. Tapi akhirnya ya lambat laun bisa teratasi dengan kita adaptasi yang tidak berhenti. Jadi adaptasi tidak hanya dilakukan 1 bulan 2 bulan, tapi selamanya, karena kita bekerja karena bekerja dalam teamwork ya, yang harus kolektif kolegial ya. Betul. Maka harus beradaptasi terus menerus ya, dan juga belajar bareng ya, karena regulasinya juga dinamikanya sangat tinggi, makanya harus belajar bareng, saling sering ngobrol gitu, tukar pikiran. Itu kuncinya di situ sebenarnya. Komunikasi antar anggota gitu. Itu komunikasinya di situ. Kuncinya di situ. Iya, nah Ibu, kalau sesuai tema kita hari ini kan kita temanya tentang tantangan dan peluang perempuan dalam mewujudkan politik yang berkeadilan. Saya ingin tahu ini pendapat Bu Husnul, bagaimana sih Ibu melihat kondisi keterlibatan perempuan dalam politik saat ini? Apakah keterlibatan tersebut sudah mencerminkan keadilan gender atau masih ada ketimpangan yang begitu jauh Bu antara laki-laki dan perempuan gitu? Ya, kalau kondisi secara umum menurut pendapat saya sebenarnya sudah semakin membaik ya. Sudah ada kemajuan ya, dan juga muncul kesadaran dari elemen masyarakat, terutama kelompok perempuan juga, untuk kiprah gitu ya, untuk tampil di ruang-ruang publik, tidak hanya di ruang domestik ya. Meskipun belum mencapai ideal gitu. Kalau dalam afirmasinya ya, afirmasi action ini muncul ke masa reformasi ya, ketika kondisi perempuan banyak mengalami ketimpangan dan juga kekerasan ya, sehingga aktivis perempuan banyak yang mengusulkan agar ada keterwakilan yang itu masuk dalam aturan atau regulasi. Awalnya kan belum ada, sebelum masa reformasi nggak ada. Nah, setelah masuk masa reformasi maka harus dimunculkan dalam undang-undang. Nah, ini menjadi afirmasi. Afirmasi itu tindakan khusus sementara. Afirmasi action itu tindakan khusus sementara. Jadi ini khusus, harus ada dorongan. Nah, dorongannya melalui apa? Melalui regulasi, aturan. Jadi mau tidak mau
harus. Mm-mm. Nah, itu harus Harus. orang yang terlibat harus mengikuti aturan itu. Itu salah satu kemajuannya. Meskipun kondisi idealnya belum mencapai, ya belum seperti yang diinginkan ya. Ya kalau dilihat dari tingkat partisipasi perempuan dalam pemilu ya, hasil pemilu terakhir kemarin kan, secara jumlah DPT, jumlah pemilih perempuan sebenarnya lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Dan itu dari pemilu ke pemilu jumlah laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan. Tetapi tingkat kehadiran di TPS itu jumlah perempuan lebih banyak. Malah lebih banyak perempuan ya. Ya kalau dilihat dari hasil terakhir kemarin 52% pemilih hadir itu perempuan. Dan itu dari pemilu-pemilu seperti itu. Tetapi belum linier dengan keterwakilan perempuan di parlemen. Nah, ini mungkin perlu kajian. Apakah dari KPU atau dari siapa? Atau dari kelompok lain ya, ini perlu kajian kenapa gitu loh. Dengan tingkat partisipasi yang lebih tinggi, tetapi tidak linier dengan hasilnya. Hasilnya minimal tadi 30% aja. Ternyata belum mencapai. Dan itu di semua lini, baik kabupaten, provinsi, pusat juga belum mencapai 30%. Iya. Berarti tetap masih ada ketimpangan ya Bu di parlemen itu atau gimana? Iya, kalau saya melihatnya masih ada, ya. Masih ada ketimpangan tadi ya, karena belum mencapai ideal. Meskipun sebenarnya 30% itu bukan angka pasti yang selamanya akan seperti itu, enggak. Ini namanya kan afirmasi, tindakan khusus sementara. Jadi ketika nanti kondisinya sudah setara, 30% mungkin harus hilang. Biarkan laki-laki dan perempuan berjuang sesuai dengan kemampuannya gitu loh. Jadi atas dasar kompetensi. Ya. Berjuang atas dasar kompetensi. Kalau sekarang kan memang harus ada dorongan gitu loh, harus di-move melalui regulasi. Nah, itu yang kondisinya ternyata juga belum ideal gitu loh. Nah, ini masih banyak ya PR untuk banyak pihak. Iya betul sekali. Berarti Ibu masuknya perempuan di parlemen Ibu itu mengapa sih kita itu sebagai perempuan itu perlu hadir di politik gitu loh Bu? Apakah perempuan itu sudah memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masuk ke politik elektoral gitu? Seperti tadi kan Bu Husnul sampaikan itu tadi masuknya perempuan ke parlemen gitu. Iya. Angka 30% itu angka untuk bisa mempengaruhi sebuah kebijakan. Minimal 30% suatu kelompok bisa mempengaruhi kebijakan atau keputusan sehingga tidak disebut dengan kelompok marginal atau kelompok yang terpinggirkan. Nah, harapannya ketika sudah mencapai minimal kuota 30% dan sudah masuk ke parlemen, itu kan kelompok perempuan itu bisa mewarnai. Nah, ini. Jadi pentingnya kehadiran perempuan itu memberikan warna. Ya, terkait dengan memberikan kebijakan. warna ya terkait dengan beberapa isu kebijakan, dengan putusan dan beberapa hal yang harus masuk ke regulasi. Jadi memberi warna, memberi perspektif baru, harapannya begitu. Nah, sehingga yaitu perlu dukungan dan pembekalan ya. Sebelum masuk ke parlemen, perempuan harus seperti apa dulu gitu loh, tidak hanya semata-mata tadi angka. Itu harapannya gitu. Harapannya juga mumpuni gitu ya Bu. Iya, harus punya kapasitas, punya kompetensi dan mempunyai pengetahuan yang cukup. Apa sih peranannya ketika nanti masuk parlemen? Masuk parlemen, iya. Artinya itu juga bisa mempengaruhi sebuah kebijakan. Betul, ya, karena kehadirannya tidak hanya semata-mata kehadiran secara fisik, harapannya kan begitu. Tapi ada warna yang dibawa. Karena beberapa isu yang muncul atau yang diperjuangkan dalam parlemen itu adalah isu-isu yang berhubungan langsung atau berkepentingan langsung dengan perempuan. Misalkan isu kesehatan, pendidikan, isu buruh migran. Siapa yang sering menjadi korban trafficking, perdagangan manusia? Perempuan dan anak-anak. Siapa yang menjadi korban di buruh migran? Korbannya banyak perempuan. Dan ini siapa yang tahu itu kalau bukan kelompok perempuan? Jadi perempuan itu lebih memahami kondisi atau kebutuhan perempuan itu sendiri. Nah, itu jadi kehadirannya tuh harapannya ada warna itu. Berarti tadi itu kalau kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen itu bukan hanya sebatas pemenuhan aturan sebenarnya Bu, atau gimana pendapat Ibu? Begitu. Harapannya tidak hanya sekedar pemenuhan angka atau kuota administratif gitu ya. Harapannya begitu. Jadi nah ini menjadi PR sebenarnya ya bagi partai politik ketika mengajukan calon
itu tidak hanya menjelang pemilu, harapannya begitu ya. Jadi setiap tahun, setiap masa harusnya partai politik melakukan pengkaderan. Salah satu fungsi partai politik itu kan infrastruktur politik negara. Dan itu mempunyai fungsi, salah satunya adalah rekrutmen politik dan pendidikan politik. Rekrutmen politik itu adalah melakukan pengkaderan, merekrut kader-kader yang akan didudukkan dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Nah, itu kan tidak instan, butuh proses. Nah, prosesnya itulah melalui pendidikan politik. Harusnya dan seperti itu. Idealnya begitu. Nah, tetapi untuk saat ini beberapa partai politik akan mencari kader perempuan hanya menjelang pemilu, sehingga seolah-olah hanya untuk pemenuhan itu ya. memenuhi ketentuan kuota 30% itu pencalonan ya. Ini bahasanya kan jadi pencalonan ya. Iya. Memenuhi ketentuan pencalonan 30% itu di setiap dapil ya. Nah, sehingga sangat instan, sehingga banyak perempuan yang merasa tidak cukup mampu untuk berkiprah di dunia politik praktis, apalagi ini sudah politik praktis ya. Iya, betul sekali. Itu. Berarti kalau menurut Ibu itu biar partisipasi politik perempuan tidak hanya sekedar formalitas atau angka kuota, akan tetapi keberadaannya benar-benar terasa, itu bermakna dan membawa perubahan nyata, itu gimana Bu dalam kebijakan publik itu? Ya itu tadi perempuan itu tidak abai dengan bahasa politik ya. Melek istilahnya. Melek politik, karena politik ya bahasa politik kan tidak hanya terjun di partai politik atau terjun di kepemiluan ya, tetapi banyak hal, karena semua proses, semua kebijakan, semua policy, semua aturan itu hasil proses politik atau kesepakatan politik. Nah, sehingga perempuan itu perlu tahu soal politik melalui apa tadi? Tidak abai ketika ada reses. Nah, selama ini yang terjadi, ini sepengetahuan saya ya, mungkin saya salah juga gitu loh. Selama ini yang terjadi ketika reses, anggota DPRD maupun DPR provinsi maupun kabupaten itu hanya memanggil orang-orang yang selama ini dikenal sebagai kader partainya. Nah, padahal reses itu adalah proses untuk menjaring aspirasi masyarakat melalui masa reses. Nah, siapa yang dijaring? Ya semua kelompok masyarakat, semua elemen, dari akar rumput sampai tingkat unsur, tergantung isunya misalkan itu ya. Ketika isunya yang dibawa adalah misalkan dia membidangi komisi ini, maka soal kesehatan, makanya yang dipanggil adalah mungkin ibu-ibu yang di posyandu, itu kan sudah sampai akar rumput itu. Atau lansia yang biasa berhubungan dengan posyandu, apa sih kebutuhannya dari posyandu lansia. Nah, itu kan perlu juga. Nah, ini harapannya itu. Jadi perempuan juga tahu bahwa ada kondisi yang harus dia perjuangkan melalui anggotanya atau perwakilannya di parlemen pada masa reses. Nah, itu contohnya, salah satunya reses. Kegiatan bisa dilakukan itu, mengikuti itu, atau mengikuti pendidikan politik. Ya, tadi bahwa partai politik juga harus setiap tahun melakukan dikpol, melakukan pendidikan politik, itu salah satu fungsi. Fungsi partai yang seharusnya dijalankan. Itu salah satu tugas ya. Dan undang-undang partai politik mengamanatkan itu, bahwa partai politik harus melakukan dikpol, pendidikan politik kepada semua segmen masyarakat berkaitan dengan hak dan kedudukan warga negara, kewajiban warga negara, peranannya apa di warga negara, dan juga dia harus juga mengetahui analisis sosialnya ya. Jadi ketika seseorang mau terjun di politik, ya partai politik terutama, dia juga harus bisa melakukan analisis sosial gitu loh. Dan itu juga bisa disampaikan dalam dikpol atau pendidikan politik. Ya, gitu. Iya. Berarti kalau reses itu semua warga itu pasti tahu ya Bu, kapan DPR itu reses gitu tuh? Belum tentu. Ya karena masa reses itu kan jadwalnya yang tahu ya DPR RI ya. Ya begitu juga kalau di tingkat kabupaten yang tahu jadwalnya itu. Cuma misalkan resesnya di dapilnya kan di dapilnya sesuai dapilnya masing-masing. Nah, yang misalkan dia membawa isu Perempuan. ya isu perempuan atau isu buruh migran. Nah, dia akan mencari kantong-kantong ya di daerah di dapilnya itu, kantong-kantong yang banyak buruh migran.
Nah, Iya, misalkan betul. itu. Jadi, nah yang diundang itu tidak hanya orang yang kader partai saja. Maksud saya begitulah. Iya, heeh. Maksud saya begitu. Hanya Tapi, saja kan nah, yang bukan kader partai belum tentu tahu kayak gitu kan, kapan itu makanya, reses gitu. makanya, iya makanya kan kadang-kadang kita juga nggak tahu kan, orang Iya. masyarakat nggak tahu jadwal reses kapan ya. Yang Mm-mm. menentukan jadwal reses kan mereka gitu kan. Mm-mm. Nah makanya dengan ketika terjun ke masyarakat terus menghubungi, oh saya mau misalkan menghubungi apa sih bahasanya LOT-nya atau apa di daerah gitu ya. Mm-mm. Tolong kumpulkan orang sekian dari segmen masyarakat ini, elemen masyarakat ini, saya melakukan reses Mm-mm. untuk menggali aspirasi atau apa masalah soal buruh migran gitu loh. Mm-mm. Nah, misalkan gitulah. Itu Iya. kan yang menjadi apa peserta reses itu harusnya orang-orang yang Sesuai dengan itu. ya itu yang menjadi buruh Mm-mm. migran atau daerah-daerah yang menjadi kantong buruh migran, misalkan daerah Ayak, Puring, itu kan banyak buruh migran perempuan yang Mm-mm. harus meninggalkan keluarganya ke luar negeri dan itu banyak kasus itu loh. Mm-mm. Banyak kasus dan saya kemarin sempat berhadapan sendiri gitu ya Mm-mm. ketika seorang ibu rumah tangga meninggalkan anak yang usianya baru masih masih harusnya masih menyusui karena keterbatasan ekonomi. Nah, dia harus pergi ke luar negeri menjadi buruh migran. Nah, ini kan sebenarnya dalam internal keluarga mereka kan sebenarnya ada masalah. Mm-mm. Masalah dalam pendidikan Ek- anak kan. Ini kan Mm-mm. kembali lagi ke isu pendidikan. Mm-mm. Iya kan? Iya. Isu pendidikan Ekonomi. ya betul itu. Betul sekali ya. Berarti seberapa besar sih Bu itu tantangannya? Maksudnya tantangan perempuan apa atau hambatan dari perempuan itu sendiri untuk bisa terjun ke dunia politik karena memang begitu banyaknya apa namanya tadi yang Ibu sampaikan itu permasalahan tentang perempuan kayak gitu tuh tantangannya apa Bu? Ya, kalau tantangan itu bisa dari unsur internal maupun eksternal ya. Mm-mm. Dari internal ya dari unsur perempuannya itu sendiri ya. Mm-mm. Eh, Merasa tidak percaya Iya diri ya, itu. insecure itu, terus merasa tidak mampu ya Mm-mm. karena mungkin tingkat pendidikan atau tingkat pengetahuannya, terus akses informasi yang didapatkan juga terbatas Mm-mm. sehingga tidak mampu, atau juga dari masalah keluarganya. Ya, selama ini yaitu ada beberapa juga keluarga yang menganggap bahwa masalah politik masalah laki-laki ya Mm-mm. sehingga Padahal tidak seperti itu. tidak makanya tidak perlu ikut-ikutan kayak gitu kan, itu Mm-mm. kan dari masalah internal ya Mm-mm. tadi. Terus kalau masalah eksternalnya ya budaya patriarki itu pasti Mm-mm. itu Mm-mm. sudah masih melekat kuat dan itu di semua elemen masyarakat atau di semua wilayah di Indonesia itu eh, Masih menjamur, masih kuat masih kuat. budaya patriarki itu. Terus dari dukungan partai politik juga ya. Jadi ketika seseorang sudah masuk ke parlemen, nah dukungan terhadap perempuan untuk menduduki jabatan strategis itu juga masih rendah gitu loh. Jabatan strategis di parlemen kan bagaimana perempuan bisa menduduki di unsur pimpinan, alat kelengkapan DPR, komisi. Mm-mm. Itu strategis sekali. Perempuan ketika masuk di parlemen dan dia bisa menduduki jabatan di alat kelengkapan DPR di unsur pimpinan Mm-mm. termasuk di komisi itu kan strategis, dia bisa mempengaruhi memberi warna sangat luas dalam kebijakan dalam policy yang dibuat termasuk dalam undang-undang, Mm-mm. dalam penyusunan undang-undang karena Mm-mm. undang-undang nanti kan yang akan berpengaruh kan Berpengaruh ke akan masyarakat, diimplementasikan iya. yang berdampak kan masyarakat. Nah, Mm-mm. sehingga itu tadi apa itu salah Jabatan satunya dari strategis. eksternal itu yaitu jadi unsur-unsur partainya. Terus dan juga tadi rekrutmen untuk menjadi calon anggota legislatif maupun atau di eksekutifnya itu juga sering instan kan, Mm-mm. tidak dipersiapkan jauh-jauh hari sehingga apa ya hanya memenuhi batas administratif aja, itu kuota administratif gitu loh, sehingga Mm-mm. tidak ada persiapan khusus, tidak ada pembekalan khusus untuk perempuan. Ya Nah, mungkin untuk pemilu berikutnya kali Bu, ya maksudnya partai mudah-mudahan begitu politik, ya, iya. idealnya begitu ya. Sebenarnya juga dari pemerintah, dari negara sudah memberikan memberikan amunisi ya, Mm-mm. memberikan motivasi bukan memberikan insentif gitu ya Mm-mm. kepada partai politik untuk melakukan dikpol ya dengan memberikan dana apa namanya dana partai politik kan Dana ada partai kan setiap politik, iya. tahunnya ya Mm-mm. dengan nilai yang sebenarnya cukup besar gitu karena berdasarkan perolehan suara yang diperoleh gitu kan, dan suara yang diperoleh dikonversi dengan uang gitu, dengan rupiah. Nah itu banyak itu bisa untuk menjadi biaya pendidikan politik dan rekrutmen politik oleh partai politik tersebut ya. Mm-mm. Ya, meskipun bisa juga
ada komponen biaya yang bisa dianggarkan melalui dana itu, misalkan untuk biaya operasional partai, operasional kantor itu boleh gitu loh. Tetapi sepertinya seingat saya 70% untuk kegiatan di Pol sebenarnya. Iya, ya baik Bu Husnul, menarik sekali perbincangan kita, tapi kita rehat sejenak ya Bu. Oke. Ya baik sahabat pemilih, kita akan rehat sejenak dan kita akan kembali setelah yang satu ini. KPU Kabupaten Kebumen bertekad untuk memberikan pelayanan informasi publik yang mudah diakses, aksesibel, serta terintegrasi dengan perkembangan teknologi digital. Hal ini merupakan bagian dari upaya KPU untuk memastikan keterbukaan informasi, menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik, serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu pemilihan yang jujur, adil, dan terbuka. KPU Kabupaten Kebumen menyediakan 3 jalur utama pelayanan informasi publik, yaitu 1. Pelayanan langsung di kantor KPU Kabupaten Kebumen. Bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi secara detail dan berinteraksi langsung dengan petugas, KPU Kabupaten Kebumen menyediakan layanan tatap muka di kantor sesuai jam operasional yang berlaku. Alur pelayanannya adalah sebagai berikut. 1. Pemohon informasi hadir ke kantor KPU sesuai jadwal layanan, yaitu pada hari Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 15.30, hari Jumat jam 8 sampai jam 16.00. 2. Pemohon mengisi buku tamu yang tersedia di meja resepsionis sebagai catatan administrasi. 3. Selanjutnya pemohon menuju ruang PPID untuk mengambil nomor antrean dan mengisi formulir permohonan informasi yang telah disediakan, berisi identitas diri serta detail informasi yang dibutuhkan. Bagi pemohon dengan kebutuhan khusus, petugas PPID akan memberikan bantuan dalam pengisian formulir. 4. Petugas PPID kemudian memberikan nomor registrasi pendaftaran dan menyimpan salinan formulir sebagai arsip resmi. 5. Setelah nomor antrean dipanggil, pemohon menuju meja pelayanan untuk diverifikasi datanya dan dilayani sesuai ketentuan. 6. Petugas PPID kemudian menindaklanjuti permohonan sesuai ketentuan dengan batas waktu penyelesaian yaitu paling lambat 3 hari kerja untuk informasi terkait pemilu dan pemilihan. Pati dapat diperpanjang 2 hari kerja atau 10 hari kerja untuk informasi publik lainnya. Patu dapat diperpanjang 7 hari kerja. Melalui pelayanan langsung ini, masyarakat dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat, jelas, serta disampaikan langsung oleh petugas PPID KPU Kabupaten Kebumen. 2. Pelayanan melalui surat atau email permintaan data. Selain datang langsung ke kantor, masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi dengan mengirimkan surat resmi atau email permintaan data kepada PPID KPU Kabupaten Kebumen. Surat atau email tersebut harus memuat identitas pemohon serta menjelaskan secara detail informasi yang diminta. Setelah surat atau email diterima, petugas PPID akan 1. Mencatat permohonan ke dalam daftar administrasi. 2. Memverifikasi kebenaran identitas serta kebutuhan informasi. 3. Memproses permintaan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan 4. Memberikan jawaban dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat yang tidak memiliki kesempatan hadir secara langsung, namun tetap memerlukan kepastian hukum dan transparansi dalam memperoleh informasi publik. Dan 3. Pelayanan melalui website IPPID KPU Kabupaten Kebumen. Sebagai bentuk penguatan pelayanan berbasis digital, KPU Kabupaten Kebumen menyediakan portal e-PPID yang dapat diakses di alamat Kebumen KBPPID kpu.go.id. Melalui portal ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi, mengakses data publik yang telah tersedia, serta mengikuti perkembangan terbaru terkait penyelenggaraan pemilu. Alur pelayanan melalui website e-PPID adalah sebagai berikut. 1. Pemohon mengakses laman e-PPID KPU Kabupaten Kebumen. 2. Pemohon memilih fitur formulir permohonan informasi. 3. Pemohon melakukan login atau mendaftarkan akun baru apabila belum memiliki akun. 4. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi secara lengkap dan benar, kemudian mengirimkannya secara daring.
5. Pemohon akan menerima nomor registrasi sebagai bukti pendaftaran. Layanan EPPID ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang langsung ke kantor KPU. Untuk semakin memudahkan masyarakat, KPU Kabupaten Kebumen juga membuka layanan informasi melalui WhatsApp PPID di nomor 081 338 232811. Melalui layanan ini, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan atau kebutuhan informasi secara lebih cepat dan praktis. Prosedurnya adalah sebagai berikut. 1. Pemohon mengirimkan pesan terkait informasi yang dibutuhkan ke nomor resmi WhatsApp PPID. 2. Admin PPID akan memberikan tautan formulir permohonan informasi yang harus diisi oleh pemohon. 3. Setelah formulir dikirimkan, admin melakukan verifikasi data dan memproses permohonan. 4. Informasi yang diminta kemudian disampaikan kembali kepada pemohon melalui WhatsApp. 5. Usai menerima informasi, pemohon diminta mengisi survei penilaian pelayanan untuk evaluasi dan peningkatan kualitas layanan. Layanan WhatsApp ini menjadi bentuk inovasi KPU Kabupaten Kebumen dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih adaptif dengan kebiasaan masyarakat saat ini. Setelah memperoleh informasi yang diminta dari berbagai jalur tadi, pemohon diminta untuk memberikan penilaian terhadap kualitas layanan yang diterima, baik melalui media yang tersedia maupun melalui tautan survei daring di link bit.ly.survey-ppid KPU Kebumen. Kembali lagi bersama saya Ira dalam podcast Orasi, obrolan asik seputar demokrasi, masih bersama dengan narasumber Ibu Husnul Hatimah Esas. Ya, Bu Husnul, berbicara mengenai perempuan tentu tidak hanya di politik saja seperti yang kita bahas tadi ya Bu ya, tapi perempuan juga banyak berkiprah seperti di birokrasi maupun di ranah demokrasi. Kayak punya pemilu kita kan di KPU pasti ada perempuan ya, berkiprah di pemilu maupun pemilihan. Salah satunya mereka bisa menjadi badan ad hoc lah di tingkatan PPK, PPS maupun KPPS. Bagaimana pandangan Ibu tentang ini? Ya, sebenarnya ini juga kemajuan ya, ketika dalam undang-undang pemilu muncul klausul ada dalam lembaga penyelenggara pemilu ada memperhatikan keterwakilan perempuan gitu ya. Nah, kemudian di pemilu selanjutnya itu klausulnya berkembang ya, lebih detail, tidak hanya di tingkat di lembaga penyelenggara pemilu tetap, tapi juga ad hoc. Nah, jadi lembaga penyelenggara pemilu ad hoc dari tingkat kecamatan, desa dan juga TPS. Nah, ini suatu kemajuan sebenarnya, dan peluang terbuka lebar bagi perempuan untuk berkiprah ya di ruang-ruang publik gitu loh. Dan ketika event 5 tahunan gitu loh, karena pemilu kan event 5 tahunan, sehingga informasi ini juga harusnya menjadi akses informasi yang terbuka lebar bagi semua kelompok masyarakat, bahwa ada peluang untuk berkiprah dalam demokrasi prosedural ya, kepemiluan ya, pada event di setiap 5 tahun sekali. Nah, ini mungkin yang perlu diselesaikan secara luas soal rekrutmen dan juga soal persyaratan tadi ya. Ada peluangnya itulah, sosialisasi peluangnya itu. Nah, meskipun di beberapa jenjang banyak juga yang kosong gitu kan, tidak ada perempuannya. Ini menjadi PR ya. Apakah tidak ada perempuan yang mendaftar atau tidak ada apakah tidak ada perempuan mendaftar atau tidak percaya diri atau tidak mampu bersaing. Nah, ini jadi mungkin perlu ada strategi atau terobosan bagaimana ketika ada perempuan yang masuk didorong untuk bisa lolos gitu loh. Ada strategi ya. Jadi ini juga mungkin ya itu tadi ada afirmasi mungkin ya, khusus ada afirmasi yang agar ada ketika ada perempuan yang mendaftar terutama di daerah pedesaan lah. Daerah pedesaan. Kalau di kota mungkin akses informasinya lebih terbuka ya. Tapi kalau di desa kan mungkin terbatas. Nah, itu mungkin. Terus misalkan ada laki-laki perempuan dengan hasil nilai yang sama atau ketika kompetisi dengan nilai yang sama, mungkin bisa dipilih yang perempuannya misalkan ya, untuk memenuhi kuota itu. Nah, ya sebenarnya
peluang dari regulasi sudah muncul gitu ya, meskipun belum didetailkan menjadi suatu kewajiban ya, menjadi Masih ya, memperhatikan. ya masih bahasanya masih memperhatikan, tapi ini peluang lah, ini sih suatu kemajuan. Nah, tinggal tadi perempuan harus bisa menyambut gitu loh. Nah, menyambutnya itu ya tidak semata-mata physically yang harus dihadirkan, tapi ya tadi ada kapasitas dan kompetensi yang dia bisa pertaruhkan gitu loh. Dia Kesiapan diri juga betul, dari perempuan itu ya Bu ya. harus mempersiapkan diri soal kapasitas. Ketika dia mau terjun menjadi penyelenggara pemilu ya soal kepemilian dia harus memahami. Betul sekali. Ya, Ibu, kita tadi juga membahas tentang jabatan strategis gitu ya, Bu, perempuan di parlemen. Ini kalau di Kabupaten Kebumen sendiri juga dalam 2 periode terakhir ini, Kebumen kan dipimpin oleh figur perempuan juga ya, Bu ya. Itu Ya. kan juga jabatan strategis Iya, juga ya, Bu betul. ya. Yang pertama itu sebagai wakil bupati untuk periode kemarin, Pak Arief sama Bu Rista ya, ada Bu Iya. Rista. Lalu yang sekarang itu bupati terpilih Bu Lilis nggih. Nah, ini menurut Ibu apakah kehadiran pemimpin perempuan di posisi strategis ini sudah cukup merepresentasikan keterwakilan perempuan atau masih ada hal lain Bu yang perlu diperjuangkan? Ya, ini Kebumen termasuk menjadi sorotan publik ya sejak hadirnya Bu Rustri Ningsih menjadi Iya, awal bupati dulu ya, pertama, betul itu nggih? awal-awal ya, itu Iya, awal-awal reformasi di mana kepemimpinan perempuan juga masih menjadi debatable ya, menjadi debat ketika ada ayat-ayat agama yang tidak membolehkan, katakanlah begitu loh. Ketika ada kelompok masyarakat yang tidak menginginkan perempuan dalam posisi yang nomor 1 gitu loh. Nah, jadi sejak masa Bu Rustri, Kebumen termasuk yang menjadi sorotan di Indonesia, jadi termasuk di media-media luar negeri juga menjadi disorot gitu. Terus yang kedua ya ketika wakil bupati di masa Pak Bujarwinarso ya, Iya, Bu wakil bupatinya Bu Juwarni ya juga menjadi wakil bupati pertama di Kebumen perempuan ya. Nah, kemarin Bu Rista dan sekarang Bu Lilis ya. Ini sebenarnya bagus ya bagi perempuan ya, bagi di Kebumen gitu, maksudnya bagus ya. Dan sebenarnya juga bisa menjadi motivasi, menjadi semacam masukan bagi partai politik bahwa ternyata perempuan di Kebumen, perempuan itu bisa mempunyai dalam tanda petik nilai jual. Gitu. Ternyata masyarakat sudah permisif ya, masyarakat Kebumen khususnya sudah permisif terhadap kepemimpinan perempuan. sudah terbuka. Iya, sudah terbuka, sudah mau menerima. Nah, ini ke depan menjadi oleh partai politik harusnya menjadi ya catatan gitu ya, bahwa menghadirkan sosok perempuan bisa diterima oleh masyarakat dan tingkat keterpilihannya tinggi juga gitu loh. Tinggal sekarang ya tadi mempersiapkan itu, mempersiapkan kapasitas perempuan yang akan diusung gitu loh. Jadi dalam demokrasi kita itu kan ada istilah demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Selama ini kalau ada pemilu yang menjadi indikator keberhasilan pemilu itu proseduralnya. Ketika tahapan awal dari penyusunan regulasi, sosialisasi, pemutahiran data pemilih, terus pencalonan, pemungutan penghitungan suara, rekapitulasi sampai penetapan hasil terpilih selesai lancar dan ada hasil terpilihnya, itu dianggap selesai, dianggap sukses. Sesuai prosedur. Sesuai prosedur. Nah, tetapi substansinya belum kepegang. Ya, jadi substansinya apa? Ada makna atau ada manfaat yang bisa diperoleh oleh masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ada calon dari perempuan sudah menduduki jabatan tertinggi di Kabupaten Kebumen, masyarakat merasakan manfaatnya belum? Nah, ini partai politik harus melihat ini gitu loh. Jadi ketika nanti masyarakat sudah merasa menerima ada manfaatnya, isu-isu perempuan juga bisa diperjuangkan melalui sekarang Bu Lilis gitu ya. Dan juga di lembaga legislatif juga ada wakil ketua perempuan dan sekarang unsurnya 2 orang. Ya, kalau kemarin wakil ketuanya 1 orang perempuannya, tapi untuk periode sekarang kan 2 orang ya. Nah, ini kan
menjadi catatan positif gitu loh. Nah itu juga termasuk bagi partai politik dan bagi perempuannya sendiri gitu loh. Jadi dirasakan manfaatnya, jadi pemilu dirasakan manfaatnya. Nah kehadiran perempuan harapannya begitu gitu loh. Di ketika masuk legislatif, eksekutif itu ada dirasakan manfaatnya itu. Nah itu tadi, jadi saya juga termasuk yang senang gitu ketika Kebumen menjadi sorotan positif gitu ya, Positif. ya bahwa Karena ternyata ada ya perempuan yang ada memimpin perempuan yang gitu. memimpin itu loh. Dan di beberapa daerah juga banyak muncul kan di Iya, gubernurnya, sekarang. ya ada Maluku Utara, terus di Semarang juga wali kotanya juga perempuan, di Klaten juga itu juga banyak gitu ya. Iya. Nah itu Berarti itu sudah cukup merepresentasikan. kalau representatif secara luas pasti belum, Mbak. Ya, kita melihat jumlah kabupaten kota di Indonesia kan ada 500-an lebih. Ada 38 provinsi. Berapa provinsi kabupaten provinsi yang dipimpin oleh pemimpin perempuan kan baru beberapa. Begitu juga untuk kabupaten dan kotanya. Dari 500 sekian kabupaten kota berapa jumlah ini? Pasti belum ya. Belum, ya. Tetapi ini menjadi positif ya. Catatan positif bagi semua pihak ya, bagi perempuan maupun bagi partai politik ya tadi, bahwa ternyata perempuan bisa mempunyai nilai jual. Terus itu gimana caranya Bu? Mendorong agar peran perempuan di tingkat akar rumput kita di bawah itu bisa terhubung dan berpengaruh pada proses politik yang lebih luas ini. Ya tadi saya sampaikan di awal ya, tidak abai. Tidak abai nomor Ya, satu tidak ya. abai. Yang namanya politik itu tidak hanya politik praktis yang diperjuangkan oleh partai politik yang dilaksanakan ketika pemilu. Itu politik bukan seperti itu. Lebih luas lagi Iya, sebenarnya ya. sebenarnya politik lebih luas lagi, bahwa semua kebijakan, semua policy, semua putusan, semua regulasi undang-undang itu dilakukan melalui proses politik dan kesepakatan politik. Itu hasil kerja politik. Nah, sehingga contohnya sekarang banjir dan longsor, apakah itu semata-mata karena cuaca ekstrim? Apakah karena curah hujan tinggi? Ataukah karena hujan lebat? Itu tidak semata-mata faktor cuaca, tetapi ada kebijakan yang salah, yang mungkin salah. Nah ini kan masyarakat harus tahu, kelompok masyarakat atau kelompok perempuan juga harus tahu. Dan sekarang siapa yang berdampak secara berat? Perempuan. Kita lihat korban bencana, korban banjir, itu yang merasakan berat itu juga perempuan. Ya. Apalagi nggak ada akses anak. air bersih, nggak ada akses masak dan seterusnya. Dan itu makan makanan untuk bayi, untuk anak-anak itu juga yang berdampak banyaknya perempuan. Nah, sehingga itu tadi bahwa semua yang terjadi mungkin saja karena kebijakan salah. Nah, kebijakan salah kan ini kan karena hasil kerja-kerja politik. Ada banjir di suatu kawasan. Dalam RT/RW misalkan, dalam RT/RW rencana tata ruang wilayah, itu kawasan itu menjadi kawasan resapan air. Tapi pemerintah kabupaten tersebut misalkan mengizinkan kawasan itu menjadi komplek perumahan. Nah, yang terjadi kemudian adalah banjir. Nah, ini kan ada kebijakan yang salah. Nah, ketika masyarakat semuanya tidak abai atau tidak peduli dengan politik, ya kan mereka akhirnya hanya menjadi korban, rakyat menjadi korban dan menyalahkan. Nah, karena tidak tahu prosesnya. Nah, ketika sudah tahu prosesnya, memberikan masukan, masukannya melalui apa ya tadi, melalui reses atau melalui hearing dengan parlemen. Terus sekarang media sosial juga sudah mudah didapatkan dan mudah diakses. Dan hampir semuanya orang mempunyai HP bisa melakukan itu. Jadi menggunakan media sosial untuk ruang penyampaian aspirasi dan informasi kan bisa sebenarnya itu. Berarti satu tadi tidak abai ya Bu ya. Iya. Selanjutnya apa Bu selain tidak abai untuk mendorong peran perempuan ini? Ya membekali dirinya sendiri ya Mbak, membekali dirinya sendiri dengan banyak pengetahuan. Itu kalau pendidikan formal sepertinya sudah mudah didapatkan ya. Hampir sekarang sekarang pemerintah juga mendirikan tidak hanya sekolah negeri tapi juga ada sekolah rakyat, terus dengan biaya yang ada digratiskan tapi juga minimal rendah lah untuk biaya. Jadi secara formal pendidikan formal
sepertinya harusnya tidak ada istilah tidak sekolah lagi, bahasanya gitulah. Tidak ada istilahnya kesulitan untuk bersekolah, Kalau harusnya dulu begitu. masih kayak gitu ya, Bu. Ya, Kalau kalau dulu sekarang, kan masih dengan alasan tidak ada biaya gitu Iya. ya, sehingga tidak bersekolah. Nah, kalau sekarang kan harusnya tidak ada alasan untuk itu. Itu dengan gencarnya biaya pendidikan yang dianggarkan di APBN. Nah, itu tadi salah satu contohnya itu. Anggaran pendidikan 20% di APBN itu kan kerja politik. Itu pasti aspirasi dari masyarakat itu kan, bahwa ternyata banyak yang tidak sekolah karena tidak mampu. Nah, sehingga perlu ada dorongan biaya anggaran di APBN untuk khusus untuk pendidikan. Nah, contohnya itu. Jadi yang kedua ya perempuan harus bisa membekali dirinya sendiri dengan banyak pengetahuan. Iya, betul baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Yang non formal bisa dilakukan dengan tadi mengikuti pendidikan politik. Pendidikan politik ya memang sekarang juga banyak kelompok masyarakat yang memberikan pendidikan politik ya. Harus memahami kedudukan dia sebagai warga negara, terus termasuk tadi menggunakan, ya sekarang eranya media sosial lah, bahasanya menggunakan media sosial dengan bijak dan cerdas itu loh. Iya. Itulah. Tapi kembali lagi tetap kepada kesadaran diri masing-masing perempuan itu ya, Bu, sebenarnya. Ya Untuk itu bisa ya, lebih mengembangkan diri ya gitu. betul. Ya salah satunya itu, salah satu poinnya itu. Ya, ya baik Bu Husnul. Sebelum kita menutup obrolan kita hari ini, saya ingin mendengar pesan dari Bu Husnul untuk generasi muda perempuan ya, khususnya di Kebumen. Apa yang bisa memotivasi mereka agar mereka itu berani mengambil peran dalam politik dan tidak ragu untuk menjadi bagian dari perubahan? Iya, tadi ya saya sampaikan kembali bahwa policy atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu hasil kerja-kerja politik, sehingga kita tidak merasa atau tidak harus tidak peduli ya dengan kata-kata politik ya. Politik itu tidak hanya di politik praktis atau terlibat di partai politik dan seterusnya, enggak, tapi bahwa kita memahami kedudukan kita sebagai warga negara, kedudukan hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan peran kita apa yang akan dilakukan untuk negara itu juga perlu diperjuangkan. Banyak hal isu yang menyentuh kelompok perempuan dan anak yang saat ini perlu diperjuangkan tadi. Isu kesehatan, isu trafficking, kalau saya menjadi miris ya mendengar masih banyak ternyata korban-korban trafficking itu perempuan dan anak. Ya meskipun sekarang juga trafficking banyak laki-laki juga di Kamboja itu hasil perdagangan manusia itu tindakan perdagangan manusia itu yang korbannya laki-laki juga gitu loh. Itu dan sekarang kekerasan, nah itu loh, ya kekerasan terhadap perempuan dan anak, nah itu itu muncul ketika kondisi banyak akses informasi sudah terbuka gitu loh. Harusnya udah nggak berani lagi gitu loh, ternyata masih ada. Begitu juga trafficking tadi, udah ada undang-undang pencegahan trafficking, ternyata masih banyak yang lolos juga gitu loh. Nah ini kan menjadi perhatian bersama. Nah ini terutama kaum muda ya, karena juga banyak juga kaum muda yang menjadi korban gitu loh. Korban yang di Kamboja itu kok rata-rata anak muda itu, anak muda yang gemar bermain sosmed malah ya. Nah, itu masih tertipu gitu loh. Begitu juga untuk yang buruh migran. Ya, buruh migran itu kelompok perempuan yang masih produktif secara kerja maupun produktif secara pemikiran ya. Tapi ternyata juga masih menjadi korban. Nah ini mohon jadi ya marilah kita bersama-sama ya memperjuangkan diri kita sendiri gitu ya. Kelompok perempuan ya, karena siapa yang akan memahami perempuan itu kebutuhan sendiri, perempuan ya kalau bukan perempuan itu ya, sendiri, ya mungkin sekali. itu ya. Jadi ya karenanya banyak isu yang harus kita perjuangkan tadi, isu kesehatan, pendidikan, buruh migran, isu lingkungan. Nah itulah isu lingkungan itu terutama betul, ya. Itu. Harapannya nanti perempuan juga banyak bisa mengambil peran dalam politik ya, Bu betul, ya. Partai politik banyak merekrut perempuan gitu. Iya, ya rekrutmennya tidak hanya ketika menjelang pemilu aja ya, dipersiapkan tapi sejauh-jauh hari. Ya, ada bekal ya. Kasihan kalau hanya direkrut ketika menjelang pemilu, sebenarnya kasihan saya. Ya. Tidak ada persiapan gitu ya Bu. Tidak tahu. Dia tidak tahu. Padahal untuk menjadi anggota legislatif dia harus tahu kan
ketika nanti masuk jadi Perannya legislatif, seperti apa? dia harus melakukan apa, bagaimana fungsinya, bagaimana menjalankan fungsi DPR, DPRD, controllingnya, legislasinya, anggarannya, dia harus tahu kan tugas-tugas anggota DPR. Nah, bagaimana menjalankan peran itu. Nah, begitu juga ketika mau merekrut massa, menggalang massa, dia harus diajari soal public speaking, terus diajari soal manajemen finansialnya gitu loh. Karena ya tadi kendalanya salah satunya juga itu. Tantangannya juga Tantangan Ibu, itu ya. salah satunya ya kebutuhan finansial sangat tinggi. Bahasanya mungkin kalau dulu isi tasnya itu. Iya, isi tasnya sangat tinggi. Iya, iya berarti Ya, jadi ada idiom kayak gini. Perempuan seseorang untuk tampil di publik. publik ya, di partai politik ya, tidak hanya membutuhkan kapasitas tapi juga isi tas. Iya, iya, iya. Bu Gusnul, terima kasih penjelasannya dari Bu Gusnul luar biasa. Ya, sahabat pemilih, demikian pembincangan saya dengan Ibu Gusnul. Banyak hal yang bisa kita renungkan bersama tentang bagaimana perempuan memiliki peran penting dalam membangun politik yang berkeadilan, mulai dari tantangan yang dihadapi, peluang yang terbuka lebar, hingga langkah-langkah yang dapat mendorong perempuan untuk terus maju dan berani berpartisipasi dalam ruang-ruang pengambilan keputusan. Seperti itu ya Bu Gusnul ya. Ya, ya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Gusnul yang telah berbagi pengalaman, pandangan, dan juga semangat yang sangat menginspirasi. Semoga apa yang Bu Gusnul sampaikan dapat menjadi motivasi khususnya bagi generasi muda perempuan di Kebumen untuk terus percaya diri, melangkah dan mengambil peran penting dalam dunia politik maupun demokrasi secara lebih luas. Ya. Terima kasih sudah hadir di podcast Orasi Bu Gusnul. Oke. Ya, jangan kapok-kapok, lain kali mungkin Insya bisa Allah. kita undang lagi. Insya Allah. Ya, terima kasih untuk sahabat pemilih sudah menyimak acara ini. Sampai jumpa untuk podcast Orasi selanjutnya. Orasi, obrolan asik seputar demokrasi KPU Kabupaten Kebumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.